Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan dari ISC Indonesia, di mana pada siang hari ini saya akan menyampaikan insight dan sharing saya terkait dengan materi yang sudah saya siapkan. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Endi, jadi pada siang hari ini merupakan kesempatan yang berbahagia, di mana saya juga boleh hadir ya bersama dengan rekan-rekan dari supply chain profesional untuk memberikan materi, men-sharingkan materi yang terkait bagaimana membentuk suatu resilient dan sustainability di supply chain, bagaimana kita bisa mengatasi sebuah disruption dan juga mengantarkan sebuah perusahaan menuju ke profitability. Menarik karena hari-hari ini kita melihat banyak hal yang merupakan situasi cukup sulit dan dua kata kunci pada hari ini, resilient dan sustainability menjadi hal yang menarik untuk kita pelajari. Ya, ini profil singkat saya. Saya memulai karir di 2010 sampai 2017, lalu berpindah di 2017 ke Ahlers. Hari ini di 2018 saya bekerja di Niaga Logistics dan juga di 2022 saya memulai karir sebagai konsultan di dalam perusahaan yang saya jalankan sendiri. Oke, kita masuk ke konten pada hari ini. Pada siang hari ini, di mana kita akan bahas mengenai resilient dan sustainability, saya akan membahas 6 poin. Yang pertama, kita akan melihat ya bagaimana kondisi dari global supply chain hari-hari ini. Kita tentu banyak mendengar berita dan kita mendengar situasi yang tidak baik-baik saja. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai kategori dari resiko berdasarkan Gartner. Yang ketiga, saya akan membahas bagaimana pemahaman ya, understanding mengenai resilience dan juga sustainability. Lalu yang keempat, kita akan bicara mengenai key pilar yang mendorong terjadinya resilience dan sustainability. Yang kelima, contoh ya bagaimana resilience dan sustainability ini bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah key takeaway. Oke, kita masuk di slide yang pertama. Pada saat ini kalau kita lihat di sebelah kiri ya, situasi eh, yang hari ini kita alami, kondisi yang sebetulnya tidak baik-baik saja. Banyak problem, banyak kondisi yang membuat kita harus lebih waspada. Apa yang kita lihat di sini ada pergeseran. Kalau beberapa tahun lalu kita melihat kondisi supply chain itu dalam keadaan VUCA. Namun hari ini kita mengetahui keadaan yang lebih tepat adalah BANI, yaitu brittle, unsatious, non-linear, dan incomprehensible. Dari konteks ini kita bisa lihat bahwasanya terjadi keterkaitan yang cukup erat antara kondisi supply dan demand. Di dalam grafik yang di sebelah kiri kita melihat ada geopolitical risk globally, di mana di source yang saya sampaikan di sini kita bisa melihat adanya tren yang dibangun atau adanya tren yang meningkat ya dari periode 2025 sampai ke 2028. Kalau kita lihat secara spesifik, yang warna hijau untuk efek itu diproyeksi mengalami peningkatan tren sampai urutan keempat. Inilah salah satu yang menjadi kata kunci di mana kalau hari ini kita ada di area efek, itu menjadi satu hal yang perlu menjadi concern. Lalu di sebelah kanan kita melihat adanya survei juga yang dilakukan oleh McKinsey, bagaimana pola yang terjadi dari adanya shift atau perubahan supply chain presence ya di region-region yang ada. Kalau kita lihat untuk area yang pertama yang mengalami peningkatan itu di Amerika, lalu yang kedua India, dan yang ketiga di Southeast Asia atau termasuk di dalamnya Indonesia. Oleh karena itu, hari ini yang menjadi pertanyaan bukan hanya di mana area yang paling murah dalam kita mengelola supply chain, tapi area mana yang lebih aman dan juga reliable. Dan yang menjadi pertanyaan hari ini adalah kategori resiko apa saja yang bisa mendorong suatu supply chain menyebabkan disruption pada hari-hari ini. Di slide berikutnya, saya akan membahas mengenai kategori resiko ya, menurut Gartner. Di sebelah kiri kita melihat bahwasanya ada beberapa indikator yang penting, yaitu mengenai time span, yaitu waktu, dan juga mengenai dampak. Kalau time span kita lihat dari perbedaan warna, kalau impact kita lihat dari perbedaan besar kecilnya suatu lingkaran yang tergambar. Dari survei yang dilakukan oleh Gartner, di sini disampaikan ada 5 tipe kategori dari resiko. Resiko yang pertama kita bicara mengenai ekonomik. Economic risk adalah sesuatu yang bicara bagaimana terjadi pressure yang menyebabkan konteks
pembiayaan dan margin semakin tertekan. Yang kedua, bicara mengenai political, ini bicara bagaimana banyaknya tension yang terkait dalam pengelolaan sourcing, produksi, ataupun pengiriman produk. Inilah yang membentuk adanya beberapa isu-isu di waktu-waktu hari ini di area Indonesia, Asia Pasifik, sampai ke Middle East. Lalu kita bicara technological risk, ini bicara mengenai problem yang justru timbul ketika implementasi teknologi itu dilakukan. Dan yang keempat, kita bicara talent risk. Talent risk adalah kondisi di mana penggunaan teknologi itu sebetulnya juga tetap melibatkan faktor manusia. Dan oleh karena itu dalam sebuah organisasi atau perusahaan penting dalam menginvestasikan talent-talent yang ada dan potensi dari resiko itu juga tetap ada. Dan yang terakhir kita bicara mengenai climate and ESG risk. Ini konteks yang menggambarkan bagaimana suatu sustainability hari-hari ini eh, adalah hal yang bukan hanya sebuah compliance, tapi sesuatu yang membentuk long-term competitiveness di dunia industri hari-hari ini. Oke, kita masuk ke slide pemahaman ya. Pemahaman mengenai supply chain resilience dan sustainability. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jurnal yang saya sempat ambil untuk menjadi referensi. Di sebelah kiri atas, jurnal yang menyatakan bagaimana keterkaitan antara resilience, sustainability, dan juga network. Di mana kalau di sebelah kanannya kita lihat bahwa dari resilience itu akan terjun menjadi suatu operational strategi. Akan ada hal-hal yang menjadi bentuk real dari implementasinya. Dan kalau bicara mengenai sustainability, itu adalah outcome. Artinya ada hal yang menjadi dasar atau output dari sebuah kegiatan. Dan kalau kita lihat di dalam jurnal ini juga tergambar ada feedback loop. Artinya ada kegiatan yang bersifat sirkular. Jadi di sisi atas kita belajar mengenai resilience adalah sebuah strategi ya untuk merespon adanya disruption ketika sustainability bicara lebih kepada sebuah proses yang membentuk long-term profitability. Untuk di sisi bawah kita lihat dari jurnal ini ada strategic objection di mana supply chain resilience dan sustainability itu sama-sama mendukung bisnis objektif yang namanya long-term profitability. Dan di sisi kanan kita juga bisa melihat bahwa jurnal dari Karisini et al. Menyatakan sustainability dan resilience adalah dua hal yang saling melengkapi. Jadi dari referensi yang bawah kita bisa melihat ya bahwasanya supply chain resilience dan sustainability itu tidak bisa beroperasi secara sendiri-sendiri atau silos, di mana keduanya akan saling mendukung untuk memastikan terciptanya responsiveness dan juga membentuk adanya long-term profitability. Oke, kita masuk slide berikutnya. Di sini akan saya bicara tentang key pillar ya. Pilar-pilar apa saja sih yang membentuk terciptanya suatu sustainability dan resilience. Kalau kita lihat pilar-pilar ini tergambar di sisi yang termasuk di bagian body ya, di poin kedua, itu ada visibility, agility, collaboration, diversification, risk management, and buffering. Lalu kalau kita lihat ya model rumah ini seperti TQM ya, Total Quality of Management, sehingga di bagian atap atau rooftop itu merupakan achievement atau pencapaian ketika kita bisa mengimplementasikan key pillar itu. Sedangkan di sisi nomor tiga, ini bicara mengenai fondasi atau dasar. Semua pilar-pilar ini tetap harus didasarkan atas cost control, di mana ada cost optimisasi, working capital efisiensi, dan cash flow yang disiplin. Dan di atas itu semua, kita bicara mengenai hal yang paling bawah, yaitu alasan untuk perusahaan itu mengadaptasi kondisi hari-hari ini. Kenapa? Karena global supply chain hari ini yang begitu keras ya, adanya disruption, baik itu dari geopolitical, logistik, dan adanya structure pressure yang bicara mengenai ESG, resource scarcity, dan juga investor. Inilah yang menjadi dasar bagaimana kita akan bergerak bicara mengenai sustainability dan resilience. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, di mana saya akan membagi contoh implementasi resilience dan sustainability dalam 4 sektor. Yang pertama, supplier level, yang kedua, manufacturing level, yang ketiga, customer, dan yang terakhir, end-to-end. Di supplier, nanti kita akan bicara mengenai Kraljic Matrix, di manufacturing kita bicara mengenai SDG, di customer kita bicara mengenai CPFR, dan di end-to-end kita bicara mengenai supply chain control tower.
Oke, kita masuk di Krajik Matrix. Di sini seperti yang kita perhatikan, Krajik Matrix itu bicara mengenai bagaimana organisasi ya memprioritaskan suatu supplier dengan berdasarkan supply risk yang ada di sebelah kiri dan juga berdasarkan profit impact yang ada di bawah. Nah, kalau kita lihat di sini saya ambil contoh ya terkait dengan key pillar tadi di strategic item. Strategic item ini eh, fokusnya mengenai long term partnership yang mana di sini key pillar supportnya ada collaboration, risk management, dan diversification. Salah satu contohnya adalah Apple yang melakukan long-term collaboration dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Di sini ada resilience fokus yang dibentuk oleh Apple, di mana mereka ingin memastikan bahwa secara long-term bisnis mereka aman. Lalu contoh yang kedua yang saya angkat mengenai leverage item. Leverage item ini ada di kuadran yang bawah, kuadran 4 ya. Di sini kita bicara bagaimana contoh sebuah perusahaan dari Hino ya. Jadi ada istilah consignment program. Jadi leverage item ini adalah memaksimalkan nilai dari value itu. Di mana di sana ada contoh pihak dari Hino itu menempatkan beberapa peralatan spare part ya yang fast moving ke arah customer sehingga pada saat dibutuhkan barulah terjadi pembiayaan. Nah, di sana juga ada kita lihat resilient fokus, bagaimana ketersediaan part itu selalu ada dan juga menurunkan potensi downtime dari kendaraan rusak. Sedangkan dari sustainability, kita lihat adanya inventory optimization dan juga penurunan bahan-bahan yang sudah obsolete. Nah, kalau kita lihat dari leverage item, ini ada key pillar tentang kolaborasi, buffering, dan cost control. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Di sini kita bicara tentang manufacturing level, yaitu SDG. Oke, kalau kita bicara SDG, ada 17 poin SDG yang ada kita ketahui bersama, di mana SDG ini adalah framework ya, yang membuat kita melihat bagaimana sebuah perusahaan itu bisa mengatur proses sourcing, manufacturing, sampai ke distribution. Contoh yang saya angkat di sini berangkat dari kinerja Unilever ya, Unilever Sustainability Report di tahun 2025, di mana mereka fokus kepada iklim, alam, plastik, dan juga mata pencarian. Kita lihat bahwa manufacturing level dengan SDG ini disupport dari key pillar sustainability, risk management, dan cost control. Salah satu contohnya di sini Unilever itu menerapkan integrasi ya dengan warung atau toko di skala kecil. Itu sinergi dengan SDG nomor 9, yaitu industry, industry innovation. Lalu mereka juga mendukung adanya rantai pasok dari nilai sampah plastik ya, seperti circular economy, itu mendukung SDG nomor 12, yaitu responsible consumption, SDG 13, climate action, dan 14. Demikian pula yang terakhir, mereka juga bicara mengenai penggunaan energi terbarukan. Itu mendukung SDG nomor 7, yaitu affordable and clean energy, nomor 9, industri dan innovation, dan juga SDG 13, climate action. Contoh ini yang tentunya menjadi salah satu bagian real yang bisa kita pelajari dari Unilever. Oke, setelahnya kita bicara mengenai customer level. Di sini ada CPFR. Jadi CPFR ini bicara bagaimana adanya kolaborasi ya antara supplier dan customer untuk melakukan forecasting, untuk membuat inventory planning sampai kepada replenishment. Di sini kita melihat adanya kerjasama. Dan di sini saya ambil contoh dari Pepsi Co, di mana di sini Pepsi Co itu membuat real-time purchase dan sales data yang terintegrasi dengan retailer mereka sehingga produk availability itu mudah untuk diketahui. Dan di sini salah satu keuntungannya adalah terjadi visibility, kolaborasi dengan retailer dan juga sifat yang agile ya, dari sebuah perusahaan PepsiCo. Inilah yang mendukung adanya kolaboratif planning, forecasting, and replenishment. Oke, ini yang berikutnya di end-to-end level yaitu supply chain control tower. Di supply chain control tower kita juga melihat contoh ya, yaitu diangkat dari Unilever, di mana hal ini memberikan visibility ya dari supplier, operation sampai kepada logistik dan customer. Di sini kita melihat ada contoh yaitu virtual ocean control tower yang diangkat oleh Unilever yang mendukung key pillar visibility, agility, risk management, dan cost control. Di sini kita melihat bagaimana Unilever berupaya untuk mengoptimalkan monitoring mereka dari sisi origin sampai kepada destination,
sehingga di sana ada strong resilience yang mereka bentuk dan juga better sustainability dengan adanya penggunaan emisi yang lebih baik karena proses dan monitoring yang dilakukan dengan sangat ketat, di mana salah satu contohnya mereka menggunakan digital logistik atau Digilog ya untuk memonitor kegiatan-kegiatan atau dalam scoop yang saya ambil di sini ada di scoop di Indonesia untuk kegiatan pengiriman dari area Jawa sampai ke luar pulau. Oke, kita masuk di slide terakhir saya. Di sini saya menyampaikan key takeaways yang dapat kita pelajari. Saya mengambil sebuah quote ya, bahwa resilience hari ini bukan bicara untuk menghindari adanya disruption, tapi bicara bagaimana kita menyiapkan dan merespon, serta melakukan recovery yang kuat dalam menghadapi disruption. Yang pertama, key takeaway-nya adalah global supply chain itu sedang meningkat, menghadapi kondisi yang kompleks dan saling terkait dengan adanya beberapa potensi risk yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, sustainability dan resilience itu saling melengkapi ya di dalam sebuah proses entire supply chain. Yang ketiga, collaboration, visibility, dan data driven ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk memanage adanya disruption. Dan yang terakhir, long term sustainability membutuhkan adanya keseimbangan antara resilience, sustainability, dan profitability. Inilah menjadi poin penting yang dapat kita pelajari, yang dapat kita tarik dari sesi presentasi yang saya sampaikan. Demikian hal yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.